Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu dan kita bisa mempelajari bahasa Inggris secara bersama-sama, dan kita mulai dengan pelajaran yang mudah dulu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran ya. Kita belajar pelan-pelan dan semoga nanti kita akan semakin memahami tentang bahasa Inggris ya. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengucapkan, dan bagaimana cara berbicara, dan bagaimana cara menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris, sehingga kita bisa lebih percaya diri lah kalau kita mampu dan bisa berbicara bahasa Inggris, karena juga bahasa Inggris ini juga dibutuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan profesional. Oke, saya akan ini melanjutkan dengan penggunaan preposisi ya, penggunaan kata in dan kata on. Kata in itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan di atau bisa di dalam ya, hanya dua itu ya. In itu diartikan di atau di dalam. Sedangkan kata depan atau preposisi on itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan di atau di atas. Jadi in di dalam, kalau on di atas. Tapi nanti secara rinci atau secara detail akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, insya Allah. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan penggunaan kata in dan on dalam satu konteks kata ya. The house itu artinya rumah yang itu. Nah, kalau ini saya tambah dengan in, maka artinya in the house. In the house berarti di dalam rumah yang itu. Nah, in the house. Nah, biasanya kata in itu nempel dengan kata the ya, in the house gitu. In the house, di dalam rumah yang itu atau di dalam rumah itu. The table ya, the table, on the table. The table artinya meja yang itu, meja itu. On the table, di atas meja itu. The office, kantor itu. In the office, di dalam kantor itu. The bus, bus kita menggunakan on ya, on the bus. Bis itu, on the bus, di atas bis itu. Nah, begitu ya. Tidak menggunakan in ya. Di sini nanti akan kita tahu bahwa ada perbedaan antara in dan on. Jadi kalau in itu juga artinya kan sama dengan on ya, dalam satu konteks tertentu. Jadi in itu bisa berarti di atau di dalam, on juga bisa berarti di atau di atas. Tapi kalau menggunakan atau kalau preposisi atau digunakan di atas bis, di atas kendaraan yang sedang berjalan, itu menggunakan on. Jadi on the bus, di atas bis. Artinya di atas bis itu bukan bisnya berhenti, bisnya sedang berjalan, on the bus. Jadi on itu biasanya dipergunakan kalau sesuatu itu bergerak ya, bisa seperti itu, seperti dalam bis ya. Tapi kalau konteks yang lain, misalnya in the car ya, in the car itu kenapa kok tidak on the car ya, padahal sama-sama berjalannya. Lah itu alasannya adalah karena di bis itu kan besar ya, jadi orang itu bisa berjalan, maka itu menggunakan on the bus. Tapi kalau mobil itu tidak berjalan ya, orang kan tidak berjalan di dalam mobil. Sesuatu yang di atas tapi berjalan itu kita gunakan on. Di permukaannya itu kita gunakan on ya. Misalnya on the street ya, misalnya berjalan di atas jalan, on the street ya, bukan in the street tapi on the street gitu ya. Jadi ada di berjalan di atas jalanan gitu ya. Oke, nanti kita akan
bisa memahami sendiri setelah kita bahas semuanya ya. Kemudian the chair, on the chair, kursi di atas kursi ya, on the chair, bukan in the chair ya, tapi on the chair. Kemudian the bed, on the bed, di atas tempat tidur. On the bed, kita gunakan on the bed bukan in the bed. Ciri lainnya penggunaan on itu adalah dua bendanya itu nempel ya. Misalnya on the chair ya, itu kan antara kita dengan kursinya nempel. On the bed, berarti badan kita nempel di atas ranjang, itu kita gunakan on. He is in the house. Ini ada pertanyaan seperti ini ya. Where is Ali? He is in the house. He is in the house. Jadi biasanya pertanyaan dari jawaban in atau on itu adalah where. Jadi where is Ali misalnya. Where is Ali? Di mana Ali? He is in the house. Dia berada di dalam rumah. Where is Fatima? She is in the kitchen. Dia berada di dalam dapur atau di dapur maksudnya gitu ya. Where is the book? It is on the table. Buku itu ada di atas meja. Jadi buku di atas meja. Antara buku dan meja bukunya nempel kan. Jadi kalau nempel kita gunakan on, seperti lukisan itu atau foto itu ada di atas dinding. Jadi on the wall, the picture is on the wall, misalnya itu. Jadi bukan in the wall tapi on the wall. Jadi kita gunakan kata in kalau in itu menunjukkan di, tetapi tidak ada gerakan, gitu ya, tidak ada gerakan. Tapi kalau on itu ada gerakan, kalau sama-sama artinya di. Kemudian kalau arti yang lainnya adalah in di dalam, ya, masuk ke dalam, in itu di dalam. Jadi dalam satu ruangan atau dalam satu space itu namanya in ya. In the car, in the kitchen, ya, di dalam dapur, dalam rumah. Kemudian kalau on itu artinya ada di atas yang bisa berjalan. Jadi bukan sedang berjalan tapi bisa berjalan. Misalnya on the bus. Nah, tapi kalau truk itu kan tidak berjalan, jadi makanya in the truck, bukan on the truck tapi in the truck, jadi ada di truk truk ya, mobil truk gitu ya. Mobil truk kan tidak bisa berjalan ya, jadi tidak bisa berjalan dalam pengertian tidak layak lah untuk berjalan, itu kan untuk barang gitu kan biasanya kan begitu. Oke, saya kira itu dulu. Semoga kita bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan ini ya. Semoga bermanfaat.